Oke, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Dream with Diki. Jadi dalam video kali ini kita akan melanjutkan ke part selanjutnya, yaitu part 6 ya kan, null safety di Dart. Oke. Jadi tujuannya di sini menjelaskan apa itu null safety dan mengapa penting untuk Dart dan Flutter. Jadi di part ke-6 ini kita akan belajar tentang null safety di Dart. Jadi fitur yang membantu kita menghindari error karena nilainya yang null. Jadi ini sangat penting untuk membuat aplikasi Flutter yang stabil. Jadi misalnya memastikan teks atau data tidak kosong sebelum ditampilkan. Nah, jadi sebelum kita lanjut apa itu null safety ya kan, jadi jangan lupa kalian terlebih dahulu harus menonton terlebih dahulu di part-part sebelumnya, part 1 sampai part 5 ya kan, jadi agar kalian paham gitu. Jadi ini kan part 6, jadi harus nonton terlebih dahulu di part sebelumnya gitu. Oke. Selanjutnya di sini yang pertama apa itu null safety ya kan. Jadi nilai yang menunjukkan tidak ada data gitu. Terus masalahnya tanpa null safety, error seperti null pointer exception atau di Dart access null yang menyebabkan crash ya kan. Terus null safety di Dart memastikan variabel tidak null kecuali kita izinkan secara eksplisit. Tipe nullable-nya seperti apa? Ya tanda-tanya versus non nullable. Oke. Langsung aja ya, seperti biasa kita langsung praktik. Jadi di sini kita akan menunjukkan perbandingan kode tanpa dengan null safety ya kan. Oke, di sini gue seperti biasa udah buka Visual Studio Code-nya ya kan. Di sini gue udah bikin null safety into the Dart ya kan. Di part 6 ini gue udah bikin file-filenya ya kan, tapi belum dibuat. Jadi di sini gua intinya masih kosong gitu. Nah, di sini yang pertama kan null safety ya kan. Di sini gua bikinnya null safety intro.dart. Oke. Langsung aja kita contohkan ya kan. Seperti biasa void main. Nah, di sini tanpa null safety, jadi di Dart ini contoh yang buruk ya kan. Jadi jangan lakukan di Dart modern. Nah, contohnya seperti ini nih, string nama. Nah, seperti ini. Nah, ini error di Dart nih. Disebutnya null safe. Jadi non null label. Jadi variabel must be initialized seperti ini. Coba kita print nama dolar nama seperti ini. Oke, kita jalanin ya kan. Oh, ini salah ya. Nah, gini harusnya. Oke, di sini gua udah buka terminal ya kan. Langsung kita jalanin Dart null safety intro.dart. Kita enter. Nah, kan langsung muncul nih. Jadi ini contoh seperti ini udah buruk ya, terutama di sejak ini kalau gua baca-baca di dokumentasinya sejak Dart 2.12 ya kan. Jadi
dari 2 titik platter, maksudnya dari Dart 2.12 ke atas itu udah harus menggunakan null fitur null Sabti di Dartnya ya kan. Nah, jadi salah nih seperti ini. Ini buruk ya kan. Jadi yang benar kayak gimana? Jadi yang benar tuh tinggal seperti ini nih, ini. Contohnya kita copy, ini kita komen. Kita paste di sini, yang benar tuh kayak gini nih. Kayak tanda tanya nih. Nah, seperti ini. Jadi null label nih, atau boleh null seperti itu. Coba kita jalanin lagi ya kan. Kita clear, atau jangan di clear deh, di compare, dibandingin ya kan. Dart null speti into the dart. Nah, nama null sekarang ada kan, jadi ini boleh null kosong gitu. Jadi ini nantinya kedepannya kalau di Flutter untuk pengecekan gitu, pengecekan apakah dari kita mengakses data dari API apakah ada datanya atau tidak gitu. Nah, oke. Selanjutnya contoh lain, maksudnya kita tambahin lagi nama non null sama dengan contohnya siapa di sini, Taki ya kan. Jadi ini non nullable, jadi tidak boleh null. Kita print nama non null, nama non null seperti ini ya. Oke, kita jalanin, kita clear atas. Oke, nah jadi nama non nullnya udah kelihatan kan, Ataki ya kan. Nah seperti itu sih. Jadi pada dasarnya kita bayangkan non null Sabti ini seperti helm pengaman ya kan, jadi mencegah kecelakaan karena variabel kosong dengan tanda tanya ini nih seperti ini. Jadi kita bilang ke Dart bahwa variabel boleh null gitu kalau pakai ini ya kan. Nah kalau pakai ini ya non nullable, jadi harus ada isinya gitu. Nah seperti ini. Nah jadi contoh sederhananya seperti ini nih, null Sabti di Dart ya kan. Oke, selanjutnya nomor 2, tipe nullable dan non nullable. Jadi deklarasi variabel nullable ini tipenya tanda tanya nama, misalnya string, tanda tanya nama. Jadi tanda tanya ini pengecekan ya kan, jadi boleh null isinya gitu. Jadi biar aman gitu. Terus non nullable harus diberi nilai saat deklarasi atau menggunakan let. Jadi harus ada datanya gitu. Terus yang selanjutnya mengatasi null dengan pengecekan sederhana, misalnya menggunakan kondisi if. Oke, langsung seperti biasa kita langsung ke praktik ya kan. Kita akan membuat program untuk menampilkan nama pengguna dengan pengecekan jika null. Oke, di sini gua seperti biasa udah buka Visual Studio Code-nya ya kan. Di sini udah bikin file nullable text.dart. Oke, seperti biasa langsung kita void main. Seperti ini, string tanda tanya. Nah, ini pakai tanda tanya berarti boleh null isinya. Apa di sini contohnya nama pengguna. Pengguna sama dengan null. Ini disebutnya null label. Oke, seperti ini. Selanjutnya string nama default. Nama defaultnya siapa di sini? Contohnya tamu aja. Tamu. Nah, ini disebutnya apa? Ini non null label karena ada isinya. Langsung kita kasih kondisi di sini. Jika nama pengguna tidak sama dengan null, jadi
Nama penggunanya jika tidak nol, maka apa yang dicetak? Yang dicetak kita print selamat datang. Selamat datang nama pengguna. Pengguna seperti ini. Else kita print selamat datang selamat datang nama default ini. Nah, jadi jika nama penggunanya tidak sama dengan nol, maka ini yang akan dicetak. Berarti ini harus pilih dong. Tapi seandainya ini nol nih nama penggunanya, nah di dalam kondisi ini nol, jadi ini yang akan dicetak, yang ada datanya tamu. Jadi udah kebaca kan, berarti yang akan kecetak sekarang yang mana nih? Yang ini nih, nama default tamu, karena nama pengguna ini isinya kok kosong atau null label. Langsung aja kita coba cek ya kan, apa dart null label dot dart. Soal ini belum di save dulu nih, enter. Apa katanya? Null label, oh salah, sorry, typo. Null label check dot dart, enter. Tuh kan, jadi selamat datang tamu, karena ini nggak ada nih kan, di sini tidak sama dengan nol. Jadi yang dicetak ini karena nama pengguna ini tidak ada nol gitu, kecuali ini seperti ini nih sama dengan nol gini, sama dengan ya gini ya. Coba bentar, sorry ini kebanyakan. Nah seperti ini nih, baru yang kecetak tuh selamat datang nol. Masih selamat datang nol kan gitu, kecuali ada ini nama penggunanya ada isinya gitu, makanya tadi ada pengecekan tidak sama dengan nol gitu, seperti ini. Jadi yang kecetak yang nama default sama datang tamu gitu. Nah makanya di sini cukup kita set nih, kita tambahin gitu, maksudnya kita set nilai default itu nilai null label, maksudnya null label yang di atas tuh nama pengguna, nama pengguna sama dengan ataki. Oke, langsung aja kita print, copy aja ini ya, copy paste biar cepat. Selamat datang nama pengguna. Jadi udah ini nih, selain kecetak yang ini udah di set gitu intinya. Atau kita jalanin dulu dah ya, kita jalanin dulu ya. Clear dart null label check dot dart, enter. Tuh kan, selamat datang tamu, selamat datang ataki. Oke, seperti itu kita komen. Oke, selamat datang ataki. Nah seperti itu, jadi nama pengguna ini di set yang null label ini nih kan, di sini udah dikasih kondisi null label, non null label ya kan, jadi boleh nol gitu. Jadi yang dicetak kan di sini dikasih kondisinya tidak sama dengan nol, sedangkan di sini malahan kosong gitu, gak ada, makanya yang kecetak yang ada datanya dong gitu. Selamat datang nama default gitu. Jadi variabel null label ini seperti kotak yang bisa kosong, non null label harus selalu punya isi. Jadi kita cek null dengan if untuk kondisi yang aman gitu. Iya, dikasih kondisi aja. Jadi ini kalau di catatan untuk di Flutter nanti kedepannya null label ini sering digunakan untuk data opsional sih. Jadi seperti input pengguna yang belum diisi gitu. Itulah gunanya cek perkondisian gitu. Oke, jadi seperti inilah contoh sederhananya null label cek di Dart. Oke, selanjutnya di nomor 3 di sini ada operator null seperti
seperti ini. Ada null assertion, yang tanda tanya 2 ini null coalescing, dan ini tanda tanya dot. Ini disebutnya null aware access, ya kan. Jadi null assertion atau seperti pantungan tanda seru ini jadi memaksa Dart bahwa variabel tidak null. Hati-hati, jadi bisa error jika salah, ya kan. Jadi ada selanjutnya ada null coalescing atau tanda tanya 2 ini memberikan nilai default jika null. Terus selanjutnya null aware access atau tanda tanya dot ini mengakses properti atau metode hanya jika tidak null. Oke, langsung to the point aja, ya kan. Kita praktik buat program untuk menampilkan panjang string nama dengan penanganan null. Oke, di sini gua udah buka Visual Studio Code-nya, gua udah bikin nama filenya null operators.dart. Di sini gua udah bikin void main, ya kan. Oke, langsung kita contohin string tanda tanya nama. Kenapa pakai tanda tanya? Karena isinya ini pakai null, jadi null label ini, ya kan. Nah, di sini apa yang pertama tadi? Pakai kondisi null coalescing, ya kan. Ini nih. String tampilan nama sama dengan nama. Jika ada tampilan nama sama dengan namanya, pakai nama. Kalau tidak ada, pakai ini tanya nih, pakai null coalescing, masukin tamu. Oke, seperti ini. Langsung kita print nama tampilan nama. Oke, seperti ini. Langsung aja kita ketikkan Dart null operators.dart nama tamu. Nah, jadi kenapa masuk ke kondisi ini? Karena nama ini null, tidak ada, jadi masuknya otomatis ke perkondisian ini, kayak ke else-nya ini, kayak seperti di PHP ini pakai ternary, disebutnya ternary, ya kan. Sama juga ini di PHP atau di JavaScript jQuery bisa pakai ini nih, null coalescing, ya kan. Nah, inilah seperti contohnya, seperti ini pakai null coalescing. Selanjutnya apa nih? Null aware access atau seperti ini nih, tanda tanya dot integer panjang nama sama dengan nama tanda tanya dot length. Langsung kita print panjang nama. Kok panjang ya, typo. Panjang nama, nih outputnya pasti udah ketebak kan. Outputnya panjang nama ini berapa nih, karena nama .length akses ini, sedangkan di sini null namanya, otomatis outputnya pasti bakal null. Nah, seperti ini kita komen dulu, langsung kita buka ini, kita clear ke atas, panjang namanya sama dengan null. Nggak ada kan, nggak ada, kecuali kita kasih di sini isiannya, pasti outputnya kebacanya ada isinya berapa. Nah, jadi udah paham ya kan, null aware access seperti ini. Selanjutnya null assertion, seperti pentungan ini tanda seru. Nah, ini hati-hati nih, namanya siapa nih contohnya, biasa namanya Ataki. Kita print panjang nama seperti ini, bisa nih seperti ini, nama dot length. Nah, pakai ini apa nih, ini aman karena
namanya tidak nol. Jadi ada hasilnya. Jadi otomatis lengthnya nanti kita ketahuan nih berapa nih. Length panjang nama ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Dan 6 ya kan. Jadi kita coba akses dart null operators dart, enter. Panjang nama null ini yang atas ini kita komen dulu. Clear. Panjang namanya ada 6. Nah, ini pakai null assertion gitu, seperti ini ya kan. Nah, jadi yang seperti patungan ini disebutnya apa? Seperti bilang saya yakin ini tidak nul gitu, makanya masuk ke sini ada nilainya. Kalau tanda tanya yang dua ini null falsing ini seperti cadangan gitu. Nah, selanjutnya dan ini null hour access ini seperti cek dulu sebelum akses gitu. Apakah ada datanya enggak? Itu seperti itu. Jadi catatan untuk pelajar nanti kedepannya operator ini sering digunakan untuk menangani data UI yang mungkin nul seperti teks dari POM. Oke, jadi seperti inilah untuk contoh null operators. Ada null coalescing tanda tanya 2 ini, ada null aware access tanda tanya pakai dot ini, dan ada null assertion atau seperti patungan ini ya kan. Nah, semoga di video ini untuk null operator bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, let initialization ya kan. Jadi apa itu let? Jadi let itu digunakan untuk menunda inisialisasi variabel non nullable. Jadi kapan digunakan? Saat kita yakin variabel akan diisi sebelum digunakan. Apa resikonya? Resikonya error jika diakses sebelum diisi. Langsung aja seperti biasa kita praktik buat program dengan variabel let untuk menyimpan data menggunakan maksudnya data pengguna yang diisi belakangan. Di sini gua seperti biasa buka Visual Studio Code, gue udah bikin let init. Di sini masih kosong, kita bikin void main ya kan. Kita ketikkan let string nama pengguna. Di sini simulasi inisialisasi belakangan. Nama pengguna di sini seperti biasa, nama penggunanya Ataki. Langsung kita print pengguna, nama pengguna. Langsung kita jalanin. Clear dulu dart let init.dart. Apa katanya? Error undefined nama pengguna. Nama pengguna. Ini apa salah ya? Ini typo ya. Nama pengguna. Sedangkan harusnya nama pengguna. Nah, ini error. Ini errornya. Kita clear dulu, kita jalanin lagi dart let init.dart. Nama penggunanya Ataki. Jadi udah gua simulasikan inisialisasinya belakangan gitu. Let string gitu. Nah, di sini jika diakses sebelum diisi, nah ini error nih. Contoh let string
nama lain. Kita print nama lain. Kita jalanin. Oh yang ini komen dulu dah. Enter. Error let nama variable nama lain without initializer is definitely unassigned, kan, tanpa initializer di error. Ini berarti disebutnya apa nih, error let initialization ini initialization. Nah gitu, berarti harus pakai ini dulu nih. Nama pengguna. Seperti ini, nyalain lagi ya kan. Ini kita komen gitu. Jadi jika ada akses sebelum diisi error. Nah, jadi let ini seperti janji kita bilang variabel akan diisi nanti, tapi harus dipenuhi sebelum digunakan gitu. Makanya simulasi inisialisasi belakangan seperti ini yang bener nih. Kalau seperti langsung seperti ini langsung di print ya error. Errornya seperti yang tertera di sini gitu. Tanpa inisialisasi jadi error. Jadi catatan untuk di Flutter ini, let ini sering digunakan untuk inisialisasi widget atau data yang diambil saat runtime gitu. Oke, selanjutnya nomor 5, praktik gabungan program sederhana. Langsung aja ya kan. Jadi tujuannya menggabungkan semua konsep Nul Sakti dalam satu program yang realistis. Nah, di sini kita akan membuat program untuk menampilkan profil pengguna dari data opsional, nama, umur, email dengan penanganan null dan let. Oke, di sini kita buka Visual Studio Code-nya ya kan. Di sini gua seperti biasa udah buat user profile.dart. Langsung aja to the point, kita point main. Seperti ini. Ini data opsional dari pengguna. String nama sama dengan attacki. String itu tipe. Selanjutnya kita apa nih? Integer umur. Aduh, sorry. Umur sama dengan 0. Let string email. Selanjutnya kita inisialisasi let email sama dengan masukkan kita emailnya belakangan. Contohnya attacki at example.com. Selanjutnya di sini kita penanganan null dengan tadi ya kan yang udah kita coba di sebelumnya, null coalescing ya kan. String tampilan nama sama dengan nama kamu. Integer tampilan umur tanda tanya berapa, contohnya 10. Oke, selanjutnya pakai penanganan null dengan
ini integer, panjang email, sedangkan email dot length. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja cetak profilnya. Cetak profilnya ya kan, kita print profil pengguna. Oke, yang ke bawah nama, nama tampilan, nama, terus umur tampilan, umur, terus panjang email, panjang email. Nah, oke, coba kita jalanin ya kan. Kita clear, kita dart user profile.dart. Oke, profil penggunanya namanya Ataki, umurnya 10, panjang email 18. Nah, oke, kita jelasin dulu di sini. Kenapa nulnya kenapa umurnya dikasih 0? Karena kita akan coba menggunakan kondisi ini kan. No calcing itu loh. Nah, karena di sini namanya ada, yang ya udah pas dicetak nama tampilan nama yang ini kecetak yang ini karena ada datanya namanya. Nanti kalau tidak ada pakai no calcing ini masih masuknya ke sini ke tamu. Nah, masuknya ke sekarang ke umur nih. Umurnya ada di atas. Oh, pas dicek ternyata tidak ada. Nah, oke, pas dicetak umur ini, tampilan umur karena tidak ada umurnya karena 0 masuk ke kondisi ini ke 10 gitu. Oke. Nah, terus penanganan 0 dengan ini tadi kan dot ini. Apa ini tadi namanya sih? Ini tadi namanya di null aware access ya kan. Jadi pakai ini. Panjang emailnya. Ada nggak emailnya? Ada kan pakai inisialisasi let ini. Ada panjangnya berapa nih? Ini ada kecetak tadi panjangnya 18 di sini kan. Oke, panjang emailnya 18. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba lanjut lagi. Pakai null apa satu lagi tadi? Yang udah dibikin di null operators. Pakai null assertion. Pentungan ini kan null assertion, pentungan ini. Hati-hati itu. Kondisinya nama tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Jadi, apa yang akan kita print? Panjang nama tidak length. Oke, kita jalanin lagi. Kita clear, kita ke atas. Oke. Karena namanya ada, jadi otomatis kecetak panjang namanya ada berapa? Ada 6 gitu karena ada gitu. Nah, ini udah yakin nih pakai null assertion ini gitu karena ada. Jadi kecetak. Selamat ya kan. Jadi kita sudah menguasai null sakti di Dart. Jadi sekarang kita bisa membuat kode yang lebih aman untuk aplikasi Flutter nanti ke depannya ya kan. Nah, oke, kan ini part 6 udah selesai nih. Nanti kita di part 7 kita akan belajar tentang Object Oriented Programming atau OP ya kan. Seperti kelas dan objek untuk membangun struktur aplikasi yang rapi ya kan.
Nah, oke. Jadi seperti ini sih. Jangan lupa lah, intinya kalian like dulu, komen dan subscribe eh, agar channel ini berkembang gitu ke depannya. Oke. Oke, seperti ini mungkin. Mungkin seperti ini dulu videonya untuk di part 6 ya kan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi penyampaian juga, dan gue juga ya masih agak gugup gitu cara menjelaskannya. Mohon maaf karena di sini gue juga sama masih dalam proses belajar ya kan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan di video-video selanjutnya nanti di part 7 ya kan, di Object Oriented Programming atau OOP di Dart, intinya agak lebih rapi ya kan. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya di channel YouTube Dream with Diki. Oke, terima kasih.